Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Sunday buat teman-teman semuanya. Guys, thank you so much buat kalian yang udah mampir di previous live streaming. Itu udah tembus 1000 likes button ya. Saya pikir kalau sesuai janji harusnya weekend ini kita bakal ada live lagi ya. Mungkin nanti malam kali di hari Minggu. Dan wow ya, saya lumayan amazed ya. Kalau sekarang udah makin aware nih teman-teman dengan macroeconomy ya. Ini artinya feedback yang saya dapat di situ banyak banget yang senang, katanya kok gue lebih suka ngebahas tentang makro justru. Jadi lebih tahu arus keuangan, lebih bisa mengerti ya kira-kira pembawaan market itu mau ke arah mana sebenarnya. Bukan hanya altcoinsnya aja gitu, tapi ini masih nyangkut guys ya, masih nanggung nih ya, yang Q sampai T terakhir, berarti kan masih ada Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya, masih ada sisa yang belum kita beresin. Bahkan saya udah pakai baju yang sama ya. Itu 1 bulan yang lalu guys ya. Oke, ya kita bakal adain live streaming lagi. Let me know ya kira-kira topik apa yang menarik untuk kita cover di dalam live streaming tersebut. Bisa tulis di kolom komen, nanti saya akan pin yang paling atas ya. Nanti kalian kasih feedback di situ ya. Kira-kira mau bahas atau update seputar apa nih ya. Untuk sebenarnya kalau minggu depan sih yang seru kan ada FOMC tuh. Ya kita bisa preparation kira-kira di FOMC bakal ada kayak gimana kondisinya dan ekspektasi atau langkah kita nantinya kalau misalkan FOMC nggak sesuai ekspektasi tuh kayak gimana ya. Itu bakal seru sih sebenarnya untuk di cover, tapi saya pengen tahu juga dari kalian ya, jadi tulis aja nanti di kolom komen. Oke? Guys, by the way, di video Bitcoin update kali ini saya akan quick update aja ya, benar-benar totally based on price action aja. Apa yang kita bisa lihat ya pada closing daily kemarin. Closing daily kemarin nunjukin Bitcoin itu fail untuk claim SNR-nya. Oke, ini udah jelas banget dong, area support resistance gitu kan. Dan kita tuh fail untuk bisa bermain di atasnya gitu. Sekarang hari Minggu, dia lagi berusaha, lebih tepatnya hari Sabtu ya, dia lagi berusaha untuk bisa bermain di atas SNR itu. Dan sampai dengan nanti dia closing, kita baru tahu nih, kira-kira bakalan confirm nggak ya, dia bisa main di atas level atau area tersebut. Kalau bisa, ini bakal ngedorong Bitcoin untuk punya range trading yang baru dan up to kisaran area ini yang sebenarnya 92.780 bisa menjadi next potential targetnya. Namun yang perlu kita pahami juga bahwa di level atau area ini itu terdapat CME gap ya dari pergerakan minggu lalu. Jadi saya pikir kalau misalkan pun kita bisa bermain di atasnya ya, gak akan cepet gitu. Jadi bisa aja dia ketahan-tahan gitu di kisaran area ini gitu ya. Apalagi nanti Kamis minggu depan subuh itu bakal FOMC dan itu bakal ngasih pergerakan yang volatile banget. I think the decision ya daripada market, either kita bakal dibawa seperti ini or kita malah dibawa seperti ini, itu akan bergantung dari FOMC banget. So itu bakal seru buat kita cover di next live streaming ya. Jadi let me know guys ya, mau nggak kita bahas yang itu aja ya. Tapi anyway ya, here's a good news. Posisi close candle bagus gitu, nunjukin bahwa we have still enough buying power lah di kisaran area tersebut. Yang saya belum tahu ya, ini saya belum ngecek sih. Cuman kalau nggak salah tadi ngecek dari kayak update news media ya, tetap outflow gitu secara keseluruhan. Cuman so far di dalam beberapa waktu terakhir ya bisa dibilang ini outflow terkecil gitu. Ya, kemarin dia sempat happy karena BlackRock udah mulai start buying, tapi kemudian pada tanggal 14 Maret dia balik outflow lagi. Jadi secara ETF net flow itu masih uncertain ya, masih banyak nih klien-klien ETF ini yang pada ngejualin ETF-nya mereka ya. Saya pikir karena kekhawatiran wajar ya, mengingat kondisinya SPX 500 alias S&P 500 itu udah nggak lagi dalam keadaan strongly bullish yang kayak gimana gitu. Walaupun nih ya, kalau misalnya kita mau bantah gitu ya, dalam tanda kutip, acuan kita atau pegangan kita ya sebatas market structure aja nih ya. Ada beberapa poin yang mungkin kita bisa highlight sama-sama teman-teman. Seperti ini adalah low point terakhir sebelum dia berhasil break out dari sini ya. Kamu bisa cek kan posisinya begini. Jadi kita ngelihat ini bahwa this is the high point, dia sempat turun and then dia ketahan di sini baru dia naik gitu. So ini technically adalah low point yang kita bisa pakai gitu ya secara pergerakan keseluruhan. Dan batas atasnya di mana? Ya di sini. The moment dia berhenti
dan tidak mampu menciptakan higher high ya. Yang kita lihat cuma fake out doang, kayak berusaha untuk naik tapi nggak berhasil gitu kan. Alhasil apa teman-teman? Well, this is what happened ya with S&P 500. Actually kita bisa considering bahwa this is part of the correction gitu. So far kita udah masuk ke area fair value-nya, yaitu di kisaran 0,5%. Dan pada closing weekly di S&P 500 itu bisa dibilang dia semi break ya, atau semi break ya dari SNR-nya gitu. Jadi kayak terkesan sudah break, but somehow dia coba untuk maintain area support resistance tersebut. Ini merupakan sebuah indikasi bahwa we have still enough buyers di situ. Apalagi kemarin akhirnya setelah berita US government shutdown kelihatannya tidak akan terrealisasi, tampaknya S&P 500 itu dapat reaction cukup baik sekali dari area order block yang tersedia di sini gitu ya. Jadi begitu dia nyentuh, next day-nya adalah bullish engulfing. So I think ya for next week ada possibility dia bisa nanjak dulu. Ya saya belum tahu dia nanjak untuk possible lower high kah, untuk dia kemudian dia ngejar lower low lagi, atau ya dia nanjak ya benar-benar confirming as it is ya, a potential higher low-nya gitu. Sama kayak kondisi waktu di sini tuh ya. Ini juga kan begitu tuh posisinya tuh. Dia harga naik nih, terus dia turun kencang banget. Turunnya juga cepet guys ya. Jadi bukan yang modelnya lama-lama gitu, tapi dia turunnya cepet. Pop sampai sini bullish engulfing, pikir bisa jadi lower high, dan dia kemudian turun lagi sampai menciptakan lower low. Ternyata enggak. Lower high, dia test level tersebut, dia mantul, berpotensi lower high, tapi kemudian dia memvalidasi dengan adanya market structure di sini shifting gitu ya, jadi bullish, dan ya we're back so bullish gitu per kondisi S&P 500 waktu itu. Jadi ya ini kan kita ngelihat korelasinya masih sangat-sangat kental ya dengan S&P 500. Jadi kita juga perlu memperhatikan si S&P 500 itu sebagai acuan kita. Maka kembali ke Bitcoin baru bisa akan confirm ini menjadi potential higher low-nya kalau S&P 500 juga memvalidasi itu. Jadi untuk saat ini semua mata tertuju pada Fed meeting. Fed meeting akan diadakan pada tanggal 19 Maret. Lebih tepatnya kalau di kita itu di hari Kamis subuh jam 1 pagi atau 1.30 pagi ya, saya lupa. Tapi nanti kita cek lagi teman-teman ya. Intinya jam segituan itu bakal jadi validasi confirmation buat pergerakan market secara keseluruhan. Oke. Another consideration yang tadi kita bisa sampaikan sama-sama yaitu dari sisi indicator ya guys. For the first time di daily akhirnya kita ngelihat dia secara indeks MACD aja tuh udah balik banget ya ke harga atau indeks yang sama pada era September 2022. Itu artinya pada saat bear market guys, dan kamu bisa cek tuh ya, ini indeksnya udah di negatif 116, bahkan lebih rendah loh dari kondisi yang di tahun ya 10 Mei 2022 gitu, slightly lower ya, atau sedikit lebih rendah di bawahnya gitu. Ini berarti menandakan apa? Menandakan bahwa kondisi di S&P 500 saat ini sudah very oversold. Itu baru MACD, kita belum ngomongin stochastic ya, yang sama-sama sudah mencoba untuk mendongak ke atas, tapi di situ kita nggak bisa acuan ya, karena stokastik udah pasti antara 80 dan 20 aja. Nah, yang paling menarik itu dari RSI-nya ya. Jadi kalau kita lihat tadi MACD ya, secara indeks dia sudah di terendahnya gitu. Well, actually nggak cuma MACD, tapi juga si RSI-nya juga sama-sama sudah berada di titik terakhir itu ada di level yang sama adalah pada 25 Januari 2022. Itu berarti pada saat bear market guys. Nah, sepanjang kita rally nih di 2023, 2024, kita belum pernah ngelihat dia di bawah level tersebut sampai dengan hari ini. So, di sini kita ngelihat ada beberapa indikasi memang ada potensi. Kita bisa saja ngelihat si S&P 500 bottoming. One of the reason juga adalah kalau kita lihat VIX akhirnya lebih tinggi daripada pada saat 18 Desember 2024. Apa tuh yang menjadi penyebab dia meletus ya di 18 Desember 2024? Jawabannya adalah perubahan economic projection dari Federal Reserve. Itu yang mengubah pada saat itu, sehingga market akhirnya mulai bearish dari situ gitu ya. Kalau kita lihat di S&P 500 sih sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Sempat naik lagi kok tuh ya, waktu dia kelihatan udah mulai ada perubahan economic projection, sempat naik lagi sebelum akhirnya boom dibanting gara-gara tarif ya. Ini perubahan signifikannya dari situ. Well ya,
Sorry guys ya, ngomong saya panjang juga ya ternyata ya. Saya tanpa sadar ternyata 10 menit cuma ngomongin udah begini doang gitu kan. Ya tapi intinya Bitcoin ya will be depending on condition tersebutnya. On the weekly perspective sebenarnya bagus karena for the first time kita ngelihat dia back to bullish candle lagi setelah tekanan jual dalam 2 minggu terakhir. So it's great ya, actually it's great. Dan posisinya kalau misalkan Bitcoin di lower time frame gimana? Nah ini saya coba untuk jelaskan ke teman-teman secara mendetail ya. Kita coba pakai chart time frame 2 jam. Nah intinya begini guys ya. Ini sementara ya yang saya lihat. Obviously kita sempat berusaha untuk creating yang namanya lower low, tapi kelihatan hanya seperti fake out aja. Oke? Karena dia nggak body break ya, dia cuman weak doang di bawah situ, tapi tidak mengubah fakta bahwa this area itu adalah previous low-nya dan successfully di break berdasarkan rejection dari area ini tuh ya. Jadi kalau kita pakai fitur replay nih, ini gambarnya kayak gini guys ya tuh. Intinya dia udah create lower low, udah di body break, artinya dia creating lower low, maka di sini menjadi lower high-nya dia valid gitu. Sehingga kalau misalkan dia naik, otomatis kan potensinya mencari lower high untuk dia reject lagi dan creating yang namanya lower low berikutnya. Tapi kita lihat di sini, proses yang terjadi pertama adalah kita melihat adanya fake out. Oke, fake out tidak dianggap. Kemudian another attempt ya atau percobaan berikutnya dan rejected lagi karena tidak by body ya, dia tidak body close, hanya buntut doang, bahkan buntutnya kali ini nggak lebih tinggi daripada buntut sebelumnya, so dia belum valid breakout. Well actually ini artinya belum ada reversal ya. Sampai dengan momen ini kalau kamu masih bearish itu wajar dan normal banget gitu. Nah lalu kita lihat di sini price actionnya start shifting back to bearish ya, dengan dia berhasil nge-break dari internal low-nya. Namun yang menarik atau yang menarik ya di sini akhirnya kita ngelihat dia berhasil mengalami market structure shift. Dan karena prosesnya seperti ini, kita bisa asumsinya seperti ini ya teman-teman tuh. Artinya ini adalah low point yang kita bisa pakai. Jadi buat kondisinya Bitcoin saat ini adalah area krusial kita nih. Ya, dia harus pertahanin tuh di atas level tersebut. Selama dia bertahan di atas level tersebut, maka secara struktur kita bisa bilang ini sebagai potential higher low-nya gitu ya. Jadi kita ngelihatnya nanti seperti ini guys. Tuh. Ya itu lebih kurangnya ya. Kalau mau internalnya lebih detail lagi berarti begini gitu kan. Nanti dia bisa begini dan seterusnya gitu. Ya tapi pada intinya asal Bitcoin break dari sini aja itu kita berarti balik lagi dalam keadaan bearish ya, dalam keadaan bearish untuk sampai diulangin ya ngomongnya teman-teman ya. Ini kita balik dalam keadaan bearish apabila Bitcoin berhasil break dari area $80.000. Itu yang dinote aja untuk saat ini. Oke, sementara di lower time frame gimana? Ya, I guess ya, even lower time frame sendiri juga ini kita punya order block dan respected loh. Ya, jadi kita somehow maintain di atas level itu. Ini ada orang bilang biasanya breaker block gitu kan. Jadi dia turun naik ketahan udah mantul lagi gitu. Jadi somehow kalau saya lihat Bitcoin posisinya saat ini, well ya, it's actually looks good, right? Ada possibility untuk dia akhirnya bisa breakout nih. Kalau misalkan dia breakout kayak gini, dia rally gitu ya, main di atas 85.000, itu artinya dia bakal closing di atas 84.800 area support resistance-nya. Kalau itu bisa, I think probabilitas untuk kita lihat next week dia masih rebound itu cukup tinggi kok. Oke, dan itu artinya kalau teman-teman punya setup kayak long position ya, maybe di altcoins, ya you should look for it ya. I think that's gonna be the best decision for now. Okay, yeah, I think that's gonna be the update teman-teman untuk saat ini. Thank you very much guys for watching. Happy Sunday buat kalian semua. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan sehat-sehat selalu tentunya. Happy weekend and God bless to everybody. Cheers, bye bye guys.